tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai karena mereka sekarang sudah P3K ya, dan gajinya sudah rutin. Kemudian ada SPPG spesial itu juga sudah selesai. Sekarang ada 30.000 SPPI baru batch 3 dan sudah kami selesaikan bertahap mulai dari 5.000 dan setiap minggu pasti akan selesai 30.000 itu karena harus dipersiapkan. Nah kemudian untuk ahli gizi dan akuntan yang bekerjanya sesuai dengan SPG yang beroperasi dan selalu bertahap, kami sedang memikirkan mekanisme yang jauh lebih cepat, dan nanti kalau sudah dirubah juknisnya, jadi mereka 3 bulan pertama pasti akan segera dapat gaji. Jadi kami sedang membuat sedikit revisi di juknis agar gajinya bisa segera di-handle di SPPG masing-masing. Kemudian untuk trauma-trauma yang terjadi termasuk juga penghentian sementara SPPG yang mengalami kejadian, itu adalah bagian dari evaluasi kami. Setiap kali ada SPPG yang mengalami kejadian, maka kami minta untuk stop beroperasi sambil melakukan evaluasi, analisis, termasuk bagaimana membuat recovery terhadap anak yang trauma. Nah, bagi anak yang tidak ingin menerima untuk sementara waktu, kita harus hormati, tapi banyak kasus kejadian anak-anak itu ingin kembali mengkonsumsi makanan-makanan bergizi. Jadi hanya sebagian kecil yang mengalami trauma, tapi sebagian besar sih mereka kembali mengkonsumsi makanan bergizi. Dan alhamdulillah seperti yang sudah saya sampaikan, sekarang ini sebagian besar anak memang senang dengan program makan bergizi, dan tadi sudah kami sampaikan bahwa ada 4.711 kasus yang kami temukan selama 9 bulan, dan kami sudah membuat porsi makan 1 miliar sampai hari ini. Ya, demikian, terima kasih. Oh ya, untuk dapur anggota dewan begini, program makan bergizi terbuka untuk seluruh warga negara, dan kami tadi sudah jelaskan bagaimana proses verifikasinya. Kami tidak tahu siapa yang mendaftar. Proses verifikasinya Polta Mitra, kemudian diverifikasi oleh 100 orang. Kami tidak ikut verifikasi. Kemudian verifikasi berbasis satu kelengkapan, ya. Yang kedua kesiapan, ya, kelengkapan, kesiapan, profesionalisme. Nah, biasanya kami akan tahu siapa di balik SPPG itu setelah operasional. Nah, itu baru kami mendapatkan laporan, ya. Tapi perlu kami jelaskan bahwa program ini anchornya atau penggerak utamanya adalah seluruh, bukan sebagian besar yang bekerja di food and beverage. Mereka bergerak di boga, ya, catering, restoran, kafe. Itu anchornya program makan bergizi. Makanya sebagian besar berlangsung dengan memang setelah kegiatan berjalan, kami melihat ada beberapa pemilik yang memang kami identifikasi seperti orang-orang yang memang sudah kita kenal. Tapi pada proses verifikasi kami tidak melihat itu, dan karena kami verifikasi berbasis portal, dan kemudian yang verifikasi juga sekian banyak orang, sehingga berbasis kelengkapan, kemudian profesionalisme dan kesanggupan. Terima kasih. Baik. Yang tadi belum dijawab Pak soal moratorium. Bukan surat yang surat di sosial media ada poin. Ada Ya, gini. Kami sudah sampaikan bahwa untuk sesuatu yang belum terkonfirmasi maka lebih baik dibicarakan secara internal. Tetapi kalau sudah terkonfirmasi, PGN tidak pernah menutupi. Bahkan Anda sendiri ada mungkin data, nanti lihat ya di situ ada data-data yang Anda mungkin tidak tahu bahwa itu ada kejadian, kami rilis, ya, karena itu untuk keterbukaan. Sama juga ketika setiap SPPG diwajibkan membuat media sosial untuk menampilkan menu di hari itu, termasuk komposisi gizinya, itu sekaligus kita memantau dari pusat. Karena kami punya tim pakar ahli gizi, seringkali melihat tampilan menu dari setiap SPPG, dan seringkali menemukan SPPG X ini
angka kecukupan gizinya kurang, sehingga lapor ke saya, terus saya minta tolong sekalian sampaikan ke ahli gizinya untuk dilengkapi, dan kami ingin uang bahan baku yang 10.000 itu dioptimalkan. Jadi seringkali banyak SPPG yang baru-baru yang masih ragu-ragu mengeluarkan anggaran. Saya kira itu ya. Jadi tidak ada bagi kami menutup-nutupi informasi. Tapi artinya ada surat klausul perjanjian dua pihak terkait poin itu benar? Ya, kami sedang lakukan agar yang seperti itu menjadi patokan sehingga tidak ada kerahasiaan dalam program ini. Ya, dan termasuk juga kami minta revisi terkait dengan ketika food tray masuk di sekolah, kemudian harus kembali, dan di situ tidak ada lagi kewajiban yang harus dibebankan kepada pihak sekolah ketika tray itu hilang. Jadi yang begitu-gitu kami koreksi ya, dan kami ingin semua orang gembira dalam melaksanakan program makan bergizi gratis. Oke, cukup ya teman-teman ya. Baik, terima kasih Pak Kepala, Ibu Wakal, Bapak Wakal Sony atas penjelasan yang sangat jelas. Cukup, ini kita sudah hampir 1,5 jam, jadi nanti kesempatan berikutnya kita bisa tanya jawab lagi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi rekan-rekan media dalam mendukung program MBG. Sampai jumpa.